Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Arianti dari kelas B dengan NPM 202103075. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Bu Nastiti. Soal pertama, jelaskan makna pemberdayaan masyarakat menurut Anda. Pemberdayaan masyarakat menurut saya yaitu membantu memberdayakan masyarakat secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Soal nomor 2, pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Secara filosofis, community development mengandung makna membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri tentu. Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat atau community development dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau community based development. Community development adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain atau di luar sistem sosialnya untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat, dan sebagainya. Soal ketiga, sebutkan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat dan jelaskan. Sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat yaitu tentu dalam diri fasilitator harus terwujud sikap peduli pada setiap masalah masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu, sikap peduli hanya bisa dilakukan apabila ada sikap tanggap dan peka terhadap keadaan masyarakat dampingan. Oleh karena itu, salah satu adab seorang fasilitator adalah tanggap terhadap keadaan di sekitarnya. Dalam mendampingi masyarakat, fasilitator harus betul-betul mengetahui dan menguasai segala sesuatu yang berada di sekelilingnya, seperti kebiasaan masyarakat dan dinamika pemikirannya. Dengan demikian, sikap tanggap dan peka ini, keberadaan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, yang menjadi sasaran kegiatan itu akan mudah dikenali sehingga kegiatan mudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. Sikap tersebut membuat fasilitator mampu mengantisipasi permasalahan yang akan muncul, sehingga mudah untuk membuat strategi pelaksanaan selanjutnya. Soal nomor 4, dalam siklus pemberdayaan masyarakat terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan? Jelaskan dengan contoh. Oke, baik. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ini merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat atau people center. Pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan masyarakat ini mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dengan metode participatory rural appraisal. Nah, pemahaman ini yang benar mengenai konsep partisipasi dan warga masyarakat maupun para birokrat pemerintah di dalam melibatkan masyarakat.
pada akhirnya akan menjadi pintu masuk dalam setiap pembangunan. Di dalam benak mereka atau masyarakat ini harus tertanam bahwa partisipasi adalah kunci keberhasilan proses pembangunan. Jika selama ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dikaitkan dengan suatu kewajiban, maka sudah saatnya untuk menambahkan hak pada peran. Menambah hak pada peran nampaknya sangat cocok kalau menggunakan model participatory rural appraisal yang tadi atau disingkat dengan PRA. Lalu pendekatan PRA ini menekankan bahwa masyarakat sasaran memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol, bahkan mengubah program yang telah dikeluarkan oleh para perencana pembangunan. Karena itu, untuk mengendalikan peran masyarakat dan perencana dalam melakukan proses pembangunan. Seperti itu. Last but not least, ini nomor 5. Sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, jelaskan kontribusi yang bisa atau akan Anda lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan jelaskan fungsi mata kuliah ini menurut Anda. Oke, baik Ibu, kontribusi yang nanti akan saya lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yaitu contohnya pada PKBM kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM ini kan kejar paket A, paket B, dan paket C yang tujuannya adalah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak mampu bersekolah di jalur sekolah formal. PKBM ini sendiri merupakan salah satu strategi perwujudan yang telah, sedang, dan akan terus dirintis dan dibumikan untuk menggali serta menumbuh kembangkan pendidikan berbasis kemasyarakatan yang merupakan konsep dan aspek acuan kerja pendidikan luar sekolah atau PLS. Selain kegiatan kejar paket, PKBM juga melaksanakan program pemberdayaan dalam bentuk keterampilan produktif yang berorientasi pada kebutuhan sekarang. Di antaranya adalah kursus yang diperuntukkan bagi kaum ibu, remaja putri, dan pemuda, seperti kursus menjahit, sablon, montir, dan memasak. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat sehingga mereka menjadi mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikembangkan sebuah strategi pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan membantu mereka lebih berdaya. Hal ini dikarenakan selama ini belum ditemukan hasil atau perubahan nyata sebagai dampak apakah program ini cukup efektif untuk memberdayakan masyarakat atau bahkan sebaliknya. Keberhasilan program tentu tidak terlepas dari strategi yang diterapkan dalam proses pelaksanaan programnya. Lalu fungsi mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini penting sekali untuk melatih kepekaan terhadap kehidupan masyarakat. Meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan masyarakat tentu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu elemen yang ada pada Tridharma perguruan tinggi. Nah, sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari jawaban soal UTS saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.